Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang keperawatan ya, keperawatan menjelang ajal. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang konsep bagaimana keperawatan menjelang ajal itu atau keperawatan paliatif yang istilahnya di sini kita menggunakan palliative care ya. Oke. Next. Nah, jadi palliative care ini ya pengertiannya pada tahun 2007 oleh Kemenkes RI itu didefinisikan sebagai pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga mereka dalam menghadapi masalah yang terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa melalui pencegahan, penilaian sempurna, kemudian pengobatan rasa sakit baik dalam lingkup fisik, psikososial, dan spiritual. Jadi ada beberapa poin di mana nanti akan saya garis bawahi dari palliative care ini apa sih poin utama yang harus kita pahami gitu ya. Ini memang ini kontekstual sekali terkait yang pertama adalah yang bisa kita garis bawahi adalah peningkatan kualitas hidup ya. Kemudian yang kedua objeknya adalah pasien dan keluarga. Nah, dan ada juga poin yang ketiga yang bisa kita garis bawahi adalah terkait dengan masalah atau penyakit yang mengancam jiwa. Lah, selain itu yang keempat ada upaya yaitu pencegahan, penilaian secara sempurna dan pengobatan rasa sakit. Baik itu target outcome-nya ada lingkup yang total yaitu fisik, psikososial dan spiritual. Oke, coba kita gali lebih lanjut. Definisi palliative care itu seperti apa? Yang pertama ya, menurut WHO tahun 1990 bahwa palliative care itu awalnya sudah dimaknai sebagai perawatan total dan aktif untuk penderita yang penyakitnya tidak lagi responsif terhadap pengobatan kuratif. Nah, maksudnya apa? Ini bermaksud bahwa palliative care ini pada dasarnya ya merupakan suatu kegiatan perawatan kepada pasien di mana pasien tersebut sudah tidak berespon terhadap pengobatan kuratif. Jadi penyakit yang sudah chronic illness ya, terminal, chronic and terminal illness sehingga dikasih pengobatan secara kuratif atau disembuhkan itu tidak bisa kalau secara harfiah atau secara bahasa seperti itu bahasanya ya. Meskipun kita yakini bahwa orang yang meninggal itu orang yang sakit itu sebenarnya ada obatnya, cuma manusia aja yang nggak tahu kan obatnya apa, belum diketahui seperti ini ya. Nah, kemudian tahun 2005 WHO mendefinisikan kembali meredefinisi bahwasanya keperawatan paliatif itu adalah sistem yang terpadu. Sistem terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi ini ada poin yang tadi sama dengan Kemenkes ya, ada kualitas hidup poinnya. Kemudian ini dijelaskan juga dengan cara meringankan nyeri. Berarti outcome fokusnya adalah untuk meringankan nyeri dan penderitaan lain. Penderitaan lain ini maksudnya apa? Penderitaan lain di sini yang dimaksud adalah gejala-gejala yang muncul selain nyeri. Dan selain itu juga tindakannya adalah memberikan dukungan psikososial dan spiritual, mulai diagnosis ditegakkan sampai akhir hayat. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasannya yang di lingkup dari pasien dengan perawatan paliatif ini ketika dia terdiagnosis sakit tersebut sampai dia meninggal, serta juga dukungan kepada keluarga yang kehilangan. Jadi tidak menutup kemungkinan yang kita berikan asuhan keperawatan tidak hanya pada pasien saja, tetapi kepada keluarga juga. Karena pasien-pasien dengan keperawatan paliatif ini nanti yang akan kita lihat, yang akan kita temui orang-orang dengan kebutuhan ini tidak hanya pasien saja, tetapi keluarga juga membutuhkan penanganan ya. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, dari kedua definisi tadi ada perbedaan yang mendasar,
Di sini sudah saya rangkum poin penting ya yang bisa diambil dari keperawatan paliatif yang terbaru tadi. Jadi memang ada perbedaan yang sangat mendasar di tahun 1990 sama 2005 ini. Yang pertama, sistem terpadu ya. Sistem terpadu itu berarti menunjukkan tidak hanya satu orang saja yang terlibat, tetapi banyak sistem ya terpadu, tidak hanya perawat saja, tetapi ada dokter, ada farmakologis, ada nanti mungkin terapis ya, terapis fisik atau fisioterapis dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas hidup. Maksudnya apa? Karena memang tadi kita tahu adalah targetnya atau subjeknya adalah pasien yang sudah tidak memberikan respon pada hal-hal yang terkait dengan kuratif, maka kualitas hidup inilah yang menjadikan landasan. Jadi dia tidak harus sembuh, tetapi nanti ada beberapa indikator kualitas hidup yang bisa kita lihat apakah memang kualitas hidupnya semakin membaik atau semakin memburuk. Jadi indikatornya tidak sembuh ya. Kemudian yang ketiga adalah holistik. Holistik ini yang dimaksud adalah menyeluruh ya. Makanya tadi ada istilah bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi holistik menyeluruh, dan yang terakhir poin pentingnya adalah dukungan keluarga. Ini menunjukkan bahwasannya tidak hanya melibatkan pasien saja, tetapi kita secara aktif akan melibatkan keluarga atau dukungan dari keluarga. Oke. Nah, di sini ada istilah palliative care. Nah, apa sih yang termasuk tadi? Sebenarnya ini sudah saya jelaskan ya, bahwasannya palliative care ini yang pertama sistemnya terpadu, jadi melibatkan beberapa profesional kesehatan, medis, keperawatan, dan lain-lain. Dengan pendekatannya juga harus pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin ini menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh berjalan sendiri, semua harus kolaboratif dan terintegrasi, harus dikomunikasikan antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, berfokus pada peningkatan kualitas hidup. Jadi ini menunjukkan bahwasannya peningkatan kualitas hidup ini adalah salah satu fokus target dari pemberian perawatan paliatif pada pasien dengan kronik terminal. Tujuannya salah satunya adalah pengurangan gejala penyakit, baik itu pengurangan gejala nyeri, gejala yang lain ya, nanti mungkin ada mual muntah, ada konstipasi, ada diare, ada gejala-gejala yang menyertai sesak dan seterusnya. Itu adalah fokusnya menurunkan gejala-gejala tadi, bukan menghilangkan ya, karena sangat mungkin sekali tidak bisa hilang, tapi bisa diturunkan dengan beberapa implementasi atau tindakan-tindakan. Dan pasien dianggap sebagai manusia yang seutuhnya, sehingga apa yang kita lakukan itu targetnya adalah menyeluruh atau holistik, baik secara fisik, sosial, psikologis, spiritual ya. Dimulai dari mana? Ketika dia mulai terdiagnosis sampai pasien meninggal. Dan kita tidak hanya fokus pada pasien, tetapi juga kita harus fokus pada keluarga, karena targetnya selain pasiennya kualitas hidupnya membaik, keluarga juga bisa kolaboratif, bisa bersama dengan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Karena kita tahu sendiri, orang-orang dengan kebutuhan paliatif ini bisa jadi tidak hanya dirawat di rumah sakit saja. Kebanyakan bahkan dirawat di rumah. Dan otomatis di rumah itu melibatkan keluarga ya. Oleh karena itu, kenapa kita harus fokus tidak hanya pada pasien, tapi juga pada keluarga. Oke, kemudian tujuannya sebenarnya apa sih palliative care ini? Yang pertama, yang perlu saya tekankan bukan untuk menghentikan, menunda, atau menyembuhkan penyakit, tetapi tujuannya adalah mengurangi rasa sakit atau gejala tidak nyaman yang lain, kemudian meningkatkan kualitas hidup, memberikan pengaruh yang positif selama sakit, membantu pasien dia bisa hidup aktif, mulai dari dia terdiagnosis sampai meninggal, bahkan memberikan dukungan keluarga saat sedih dan kehilangan. Ini menunjukkan bahwa keperawatan paliatif ini bukan untuk menyembuhkan, tetapi ada beberapa banyak hal yang bisa kita lakukan agar palliative care ini menjadi lebih optimal ya, menjadi lebih efektif dilakukan. Nah, ini ya
Sekali lagi, bukan untuk menghentikan, menunda, atau menyembuhkan penyakit, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tapi apakah karena tidak tujuannya untuk menyembuhkan, terus berhenti diobati? Bukan. Nah, nanti kita bahas. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Apakah berarti nggak usah kemoterapi? Bukan begitu ya. Nanti kalau kita lihat ada beberapa penyakit yang memang dia tetap harus melakukan terapi, meskipun terapi itu sebenarnya tujuannya untuk menyembuhkan. Tapi ada beberapa terapi juga yang sebenarnya bukan untuk menyembuhkan, tetapi meminimalkan atau menurunkan supaya penyakit tersebut tidak semakin berat. Karena kalau semakin berat, otomatis gejalanya juga akan semakin berat kan. Nah, salah satu fokusnya kita mengurangi rasa sakit atau gejala lah. Gejala dan rasa sakit ini timbul karena tadi penyakit tersebut semakin berat. Oleh karena itu, agar tidak semakin berat, maka kita juga harus tetap melakukan tindakan atau terapi tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya nanti selain paliatif, kalian akan mendengar istilah hospice ya. Ini hampir serupa tapi tidak sama. Ada beberapa persamaan dan perbedaan. Nah, kalau hospice ini sering disinonimkan atau disamakan dengan paliatif. Secara filosofis sih maknanya sama, tapi di beberapa negara hospice ini menuju pada paliatif yang ada di komunitas. Kalau yang paliatif aja itu banyak fokusnya paliatif yang di rumah sakit. Paliatif ini semua pasien yang menderita penyakit kronis dengan kondisi penyakit yang membatasi masa hidup. Berarti penyakit kronik terminal ya, atau terminal illness. Kalau hospice itu pasien dengan masa hidupnya yang kurang dari 6 bulan. Ini secara bahasa pengertiannya seperti ini. Tetapi tadi seperti kita lihat bahwasanya istilah hospice ini banyak digunakan untuk rujukan bahwasanya orang dengan keperawatan paliatif yang berada di komunitas. Nah, istilah lain yang digunakan selain paliatif dan hospice juga ada istilah supportive care. Nah, supportive care ini kondisi penanganan pasien dengan efek samping yang berat. Contohnya pada pasien dengan kemoterapi, pasien yang rehabilitasi, dan pasien-pasien yang membutuhkan dukungan psikososial. Ini menunjukkan bahwasannya pada dasarnya paliatif itu tindakan-tindakannya adalah tindakan suportif atau supportive care. Berarti dia tidak menyembuhkan sebenarnya tujuannya, tetapi memberikan support dengan menurunkan gejala, mengurangi rasa sakit, memberikan support secara psikologis, spiritual, memberikan support keluarga sehingga kualitas hidupnya semakin baik. Nah, ini rehabilitasi itu juga termasuk supportive care. Bukan berarti orang yang dengan paliatif wis jembano kok direhab kok dia apa enggak ya. Jadi ada poin-poin yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Oke. Kemudian, nah ini kalau misalkan kita mau membandingkan dua istilah ini, ada istilah paliatif dan hospice. Kalau hospice itu adalah sudah pasti dia ranahnya adalah paliatif, sedangkan paliatif itu ranahnya belum tentu hospice karena tadi hospice tadi banyak fokus pada komunitas. Kemudian paliatif ini lingkupnya juga lebih luas jika dibandingkan dengan hospice karena tadi bahwasannya paliatif itu sangat luas, pokoknya yang membutuhkan perawatan pada pasien dengan kronik terminal. Meskipun sering diasosiasikan paliatif itu di rumah sakit, tapi ternyata yang paliatif itu juga bisa dimaknai pasien-pasien yang membutuhkan perawatan kronik terminal yang ada di komunitas. Jadi bisa menggunakan istilah itu, tapi tadi ya lebih luas istilahnya begitu. Oke, kemudian kita masuk ke falsafah keperawatan paliatif. Nah, sebenarnya paliatif itu apa sih, kok ono istilah paliatif gitu ya. Jadi paliatif ini berasal dari ini palier atau palium ya. Palier atau palium ini mempunyai makna secara bahasa jubah. Terus kemudian menyelimuti atau menutupi. Nah, filosofinya apa? Jubah, selimut, menutupi. Nah, bukan berarti pokoknya ditutupi kabeh iku meninggal gitu ya. Bukan begitu. Jadi filosofinya
Istilah ini adalah memberikan kehangatan dan rasa nyaman, karena semuanya itu bertujuannya salah satunya adalah itu, memberikan kenyamanan pada pasien. Nah, pasien-pasien yang membutuhkan paliatif dan terminal, ya, kebutuhan terminal, kronis terminal ini, mereka seringkali memang karena vonisnya adalah misalkan ya, vonisnya oh ini tidak bisa sembuhkan. Nah, itu kan sudah memberikan dampak psikologis yang cukup besar. Biasanya dampak psikologis ini pasti akan memberikan dampak yang signifikan juga pada kondisi fisik. Oleh karena itu, dengan adanya keperawatan paliatif ini, kita bisa memberikan kehangatan, bisa memberikan rasa nyaman. Itu secara psikologis. Kalau secara fisik, pemberian rasa nyaman ini kita bisa lakukan dengan kolaborasi bagaimana caranya menurunkan nyeri, baik itu dengan tindakan yang farmakologis atau non farmakologis. Kok pasiennya sesak? Oh, gimana sih kita kolaborasi supaya pasiennya sesaknya berkurang, ya. Kemudian kalau misalkan pasiennya diare, gimana diarenya berkurang, atau rasa nyaman atau gejala-gejala lain yang bisa diturunkan dengan kegiatan atau tindakan-tindakan kolaboratif. Nah, pelayanan yang memberikan rasa nyaman terhadap keluhan yang dirasakan pasien ini, harapannya nanti bisa meningkatkan kualitas hidup, ya. Jadi yang dirasakan siapa sih? Yang dirasakan sebenarnya yang utama yang dirasakan pasien, tetapi juga bisa dirasakan oleh keluarga. Oleh karena itu, pelayanan yang kita berikan tujuannya gimana mereka pasien dan keluarga bisa lebih nyaman, bisa kualitas hidupnya lebih baik. Oke. Nah, ada beberapa poin yang harus kita pahami bahwa pelayanan paliatif ini fokusnya adalah kebutuhan pasien, bukan berfokus pada penyakit. Jadi kebutuhannya apa? Itu kita penuhi. Bukan oh penyakit ini kok obatnya gigi. Tidak begitu. Jadi landasannya tidak begitu. Maka kita sebagai nursing, kita bisa memberikan kita bisa memberikan advokasi apa sih yang paling dibutuhkan oleh pasien. Contoh misalkan, oh penyakit kronis terminal ini seharusnya secara medis dikasih obat ini, tapi kok dampaknya banyak, malah mengganggu fungsi tubuh atau mengganggu kondisi pasien semakin jelek. Oleh karena itu ya kita pertimbangkan dengan ke dokter ya atau ke farmasis. Kita sebagai perawat yang standby, yang tahu bagaimana kondisi pasien, kita jelaskan. Oh, kalau misalkan dikasih ini nanti dampaknya begini-begini, yang semakin memperburuk atau menurunkan kualitas hidup pasien. Ya, jadi kita berhak memberikan opini, memberikan advokasi agar pasien itu diberikan sesuai kebutuhannya, bukan sesuai dengan penyakitnya, ya. Kemudian menerima kematian namun juga tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena memang salah satunya ancamannya adalah kematian, bagaimana caranya pasien itu bisa menerima kematiannya dengan baik, ya. Jadi kalau sudah fokus, sudah nerimo istilahnya, otomatis kita fokusnya akan meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana dia mendapatkan kematian dengan sejahtera istilahnya, ya, dengan baik, dengan husnul khotimah. Pelayanan yang membangun kerjasama antar pasien dan petugas kesehatan serta keluarga. Jadi kerjasama tidak hanya kita sendiri sebagai perawat, tapi juga melibatkan profesional kesehatan lain dan keluarga. Fokus pada penyembuh, berfokus pada proses penyembuhan, bukan pada pengobatan. Proses penyembuhan itu panjang dan berprosesnya tidak hanya 1-2. Oleh karena itu ini kita perlu tekankan sehingga jangan sampai kita fokusnya pokoknya bukan begitu, ya. Nah, penyembuhan ini bisa kita maknai hubungan antara diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan Tuhan, sehingga proses penyembuhan ini tidak melulu diartikan sebagai fisik, sembuh secara fisik, tetapi ini antara dirinya, orang lain, lingkungan, dan Tuhannya. Berarti bio, psiko, sosio, spiritual, ya. Semuanya terkait dan semuanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena kita tahu kalau kondisi mereka sudah secara psikologis bisa menerima, otomatis kondisi secara fisiknya itu biasanya juga akan semakin membaik. Ya, membaik dalam tanda kutip, ya, karena dia bisa menerima penyakitnya dengan baik.
Kemudian, ruang lingkup palliative care ini apa saja? Yang pertama, di palliative care ini ranahnya adalah pada penyakit kronik terminal. Kemudian yang kedua, pada lansia atau orang tua dengan lanjut usia. Kenapa? Karena rata-rata orang dengan lanjut usia ini mereka membutuhkan perawatan yang lebih ekstra, mereka juga mengalami penurunan fungsi tubuh, sehingga kalau mengalami penurunan fungsi tubuh otomatis banyak kan ya sakit. Oh, istilah di Jawa itu sakit tua ya. Jadi ada banyak penyakit yang mulai menyertai karena memang secara fisiologis mereka mengalami penurunan fungsi tubuh atau penyakit yang mengancam jiwa. Jadi ada penyakit yang dia itu tidak lama tetapi sangat mengancam jiwa. Ini juga masuk ke ranah atau ruang lingkup palliative care. Jadi ada 3 poin ini. Kalau kronis terminal kalian sepertinya sudah paham ya apa aja penyakitnya. Banyak, ada juga penyakit yang mengancam jiwa. Oke, ini beberapa ruang lingkup yang masuk ke dalam ranah palliative care. Nah, ada beberapa karakteristik atau pola dasar palliative care. Yang pertama bahwa menganggap kematian itu adalah proses yang normal. Semua makhluk hidup itu pasti mati ya, sehingga tidak ada upaya untuk mempercepat atau menunda. Jadi tidak boleh itu ada istilah saya ingin mati dimatikan dulu apa istilahnya kayak bunuh diri itu loh. Eutanasia, saya mau diotanasia kayak gitu tidak boleh atau ditunda dengan pengobatan ekstra ya progresif gitu untuk menunda kematian tidak. Jadi upayanya bukan lagi itu ya, bukan menunda kematian atau mempercepat kematian. Nah, kemudian meningkatkan kualitas hidup ini adalah fokus utama seperti yang sudah saya bahas tadi di awal. Kemudian mengurangi rasa sakit dan gejala tidak nyaman yang lainnya adalah karakteristik dari palliative care. Menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual karena kondisi psikologis seseorang ini sangat istilahnya kondisi psikologis ini sangat penting sekali terhadap mempengaruhi kondisi fisiknya, spiritual karena tadi penyembuhan itu salah satu faktornya adalah hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, kondisi spiritual ini juga harus diseimbangkan dengan kondisi psikologis pasien. Kemudian, penderita tetap aktif sampai akhir hayat ini adalah tujuan akhir. Kenapa demikian? Karena kualitas hidup salah satu indikatornya adalah mereka pasien tersebut bisa tetap aktif melakukan aktivitasnya dengan baik. Memberikan dukungan pada keluarga selama penderita sakit dan setelah meninggal, kemudian menggunakan pendekatan tim interdisiplin selama pemenuhan kebutuhan karena tadi termasuk tindakan-tindakan kolaboratif ya, sistem terpadu semuanya harus dilakukan oleh tim. Banyak tim nanti yang terlibat, banyak tenaga kesehatan yang terlibat, dan dilakukan bersamaan dengan tindakan terapi untuk memperpanjang usia. Nah, ya ini bukan berarti bahwasannya ada terapi kemoterapi, radiasi, dan sebagainya ini untuk memperpanjang usia, tidak. Tetapi tindakan-tindakan ini adalah tujuan utamanya, bagaimana penyakit tersebut tidak semakin berat. Kalau semakin berat kan otomatis gejala-gejalanya juga bisa lebih ringan, begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan palliative care. Ya, ini secara umum nanti di dunia kayak gimana, di Indonesia kayak gimana ada di sini. Kita bahas secara singkat. Oke, jadi perkembangan keperawatan paliatif pada zaman dahulu itu berkembangnya pada tahun 1960-an. Nah, ada istilah hospice ya, hospice yang sudah istilahnya modern, hospice modern. Siapa penggagasnya ini? Dame Cicely Saunders. Jadi Dame Cicely Saunders ini penggagas hospice modern, dan kemudian Saunders ini mengkreasi konsep caring untuk pasien dengan penyakit kritis atau pasien-pasien yang menjelang ajal. Jadi konsep caring itu diterapkan pada pasien-pasien yang menjelang ajal, dan Saunders juga memberikan perspektif pada pasien ini tidak hanya kebutuhan fisik saja, tetapi holistik, biopsikososiospiritual. Nah, jadi konsep caring yang diterapkan secara holistik oleh Saunders ini pada pasien-pasien yang menjelang ajal ini menjadi landasan munculnya hospice modern. Kemudian Dame tadi Saunders ya mengintegrasikan juga pendidikan dan penelitian dalam pelayanan hospice. Jadi sudah keren ya. 1967-an mereka itu sudah mulai menerapkan apa yang diteliti ya, dan pendidikan pasien, pendidikan perawat
untuk pelayanan hospice di Inggris ya ini. Jadi bukan lagi cure, tapi care. Jadi kalau medis kan masih cure gitu ya, care. Dan sekarang ini kan 1967-an, sekarang tidak cure lagi dokter tuh sekarang ya, medis tuh care juga. Jadi hampir sama dengan perawat. Jadi caring, gimana caranya memberikan perawatan. Tidak hanya menyembuhkan saja. Dan 1982 sudah mulai ada dokter paliatif, sudah mulai dikenalkan, dan tidak hanya memberikan perawatan, tapi juga penelitian klinis, pendidikan berkelanjutan, ya, kemudian perspektif multidisiplin juga sudah ada, peningkatan kualitas hidup tujuan akhirnya. Sehingga dengan adanya dokter paliatif, kemudian mulai perawat spesialistiknya, keperawatan paliatif juga sudah mulai bermunculan. Dan pada awal 20-an, abad 20-an, sudah mulai banyak pasien terminal yang meninggal di rumah. Kenapa begitu? Karena memang rata-rata, iki wis harapan hidupnya jelek nih, sudah harapan hidupnya rendah. Akhirnya tidak fokus dirawat di rumah sakit kan? Banyak yang dipulangkan karena memang membutuhkan perawatan yang tidak pasti, lama atau cepat kan tidak tahu, banyak yang dirawat di rumah. Sehingga banyak juga yang meninggal di rumah. Rata-rata memang pasien kanker 90% nih dirawat di rumah. Sehingga ini tadi yang mengakibatkan banyak pasien yang meninggal di rumah pada awal abad 20-an. Nah, kemudian sekarang ya yang mulai hits, yang banyak tren itu adalah program end of life care. End of life care ini tidak hanya diterapkan di ranah klinikal, yaitu di ICU, tetapi juga sudah mulai diterapkan end of life care di komunitas. Jadi kaitannya sama akhir menjelang hayat ya. Ada istilah gold standard framework. Apa ini? Jadi setiap masing-masing tindakan itu punya gold standard. Jadi standarnya sudah ada, mulai frameworknya sudah mulai dibentuk sekarang itu. Dan titik beratnya itu ada banyak guideline ya atau standar, istilahnya SOP ya, untuk perawatan paliatif. Sudah mulai banyak di Indonesia juga sudah mulai diterapkan bagaimana paliatif care ini tidak hanya di rumah sakit besar saja, tetapi sudah ranahnya di Vaskes 1, yaitu di puskesmas. Pasien diberikan otonomi untuk memilih tempat perawatannya. Berarti suruh milih ini enggak bisa dipaksakan, harus di rumah sakit, harus di tempat paliatif, itu enggak. Tetapi sekarang sudah mulai dimaksimalkan, bisa di rumah, sesuai dengan pilihan ya, bisa di rumah sakit, sesuai dengan keinginan pasien. Dan juga mempertimbangkan bagaimana dia bisa optimal jalani kehidupan sehari-hari dengan sakitnya itu. Nah, ini terkait dengan guideline. Guideline ini sebenarnya tujuannya adalah memberikan panduan ya pada pelayanan paliatif, dan kemudian masing-masing tim profesional kesehatan yang terlibat itu juga jelas perannya apa pada masing-masing orang atau masing-masing tim ya, masing-masing profesi. Kemudian ada juga batasan guideline caranya komunikasi efektif pada pasien kayak gimana, kepada anggota tim seperti apa, pada keluarga seperti apa, semuanya harapannya ini sudah ada lengkap di guideline untuk palliative care. Dan WHO tahun 2014 ini sudah mulai memberikan batasan bahwasanya pendidikan dan pengetahuan petugas kesehatan itu ternyata setelah diteliti masih sangat minim pada perawatan paliatif. Oleh karena itu 19 juta orang di dunia membutuhkan perawatan paliatif. Jadi ini sangat bertolak belakang. Perawat itu masih petugas kesehatan ya, bukan perawat, petugas kesehatan itu pengetahuannya masih rendah, tetapi kebutuhan palliative care, orang yang membutuhkan perawatan palliative care itu sangat tinggi, sehingga tantangan untuk pelayanan yang berkualitas itu cukup tinggi. Oleh karena itu, ini menjadi PR bersama ya. Salah satu program WHO adalah ya nanti akhirnya di masing-masing negara itu progres perkembangan palliative care ini
cukup tinggi meningkat. Karena tadi 19 juta orang, bayangkan 19 juta orang di dunia itu butuh palliative care. Salah satunya adalah didominasi lansia ya, lebih dari 65 tahun, sekitar 69%. Belum lagi penyakit-penyakit kronis, di mana penyakit kronis ini juga trennya naik terus, kronis terminal ini ya. Nih. Nah, maka ini peluang yang cukup besar nih bagi perawat terkait dengan palliative care ini, area ranah yang berkembang dan sangat potensial ke depannya untuk baik itu praktik mandiri ataupun praktik kolaboratif ya. Ini sangat prospektif sekali dan sangat berkembang. Majunya akan cepat sekali ini ya. Nah, perawatan paliatif dalam konteks global ini sebenarnya diawali di Inggris dan Irlandia yang menggunakan istilah hospice, kemudian disusul di Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Setelah itu muncullah di Kanada tentang aplikasi paliatif di Rumah Sakit Royal Victoria. Nah, ini rumah sakitnya yang di Kanada itu. Kemudian disusul dengan negara-negara lain. Tapi ternyata pada saat itu masih belum merata. Nah, 2011 ini mulai ada pemetaan negara-negara mana sih yang sudah memberikan pelayanan palliative care, mana yang sudah ada fasilitas palliative care, dan mana yang belum. Salah satunya ini diidentifikasi di Indonesia kayak gimana gitu tahun 2011 oleh WHO. Dan di Asia perkembangannya dimulai dari Korea Selatan. Ini tahun 1965 sudah mulai ada di perawatan Katolik. Kemudian 1996 90% sekolah perawatan sudah mengajarkan palliative care, dan di Indonesia kayaknya baru-baru aja. Saya ngajar palliative care ini kurang dari 5 tahun ya, belum 5 tahun, baru ada di kurikulum. Kemudian 2003 program program kebijakan nasional sudah ada di Indonesia. Dan negara lain yang menjadikan palliative care, 2003 ini program kebijakan nasional di Korea Selatan ya, bukan di Indonesia, karena Indonesia baru. Jadi sudah ada kebijakan nasional di mana orang-orang yang membutuhkan perawatan paliatif itu dijamin oleh negara. Ini di Korea Selatan. Dan negara lain yang menjadikan palliative care sebagai kebijakan nasional itu di Jepang, Taiwan, Hong Kong. Ini Bu Isni sedikit sharing bahwa dulu saya pernah pertukaran dosen ya. Saya sempat di Taiwan selama satu bulan penuh. Di sana juga yang dikunjungi adalah tempat-tempat perawatan hospice paliatif. Jadi yang hospice itu di komunitas. Jadi di komunitas itu memang ada banyak perawatan paliatif. Karena memang di sana angka kehidupannya atau usia kehidupan untuk lansia itu cukup tinggi, sehingga lansianya banyak yang sepuh-sepuh gitu masih bertahan hidup dengan beberapa keterbatasan, sehingga mereka membuat hospice care yang layanannya tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di komunitas. Jadi tetap ada tempatnya kayak gitu. Jadi semuanya dijamin oleh pemerintah, berapa subsidi ya, berupa subsidinya, kemudian kalau dirawat di rumah itu juga ada subsidi apa, gitu ada mulai dari alat-alat, kalau mau beli itu harganya juga akan beda untuk orang-orang yang membutuhkan paliatif dan tidak. Ini salah satu contoh negara yang menjamin atau sudah menjadikan palliative care itu sebagai kebijakan nasionalnya. Dan kalau di Asia Timur dan di Oseania, termasuk di Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia ini mulai berkembang setelah di negara-negara ini tadi, Jepang, Taiwan, Hong Kong ya. Oke, ini adalah beberapa penjelasan ya terkait dengan palliative care. Memang konseptual sekali, mulai dari pengertian, filsafat, ruang lingkup, tujuan, karakteristik, sampai tadi bahas tentang sejarahnya kayak gimana di Indonesia, baik itu di negara-negara yang lain secara sekilas. Oke, itu saja dari saya. Nanti silahkan jika ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung kita diskusi ke forum yang sudah kita bahas ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.